Wa
Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, dan engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, dan berpuasa di bulan Ramadan, serta engkau berhaji bagi yang mampu. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum
Imamnya di sebelah kiri, makmumnya di sebelah kanan. Allahu Akbar. Dan sampai selesai. Yang ketiga, keadaan atau posisi salat. Posisi salat seperti ini. Apabila salat dengan posisi seperti ini, yaitu makmum dapat diseperti imam. Dan kemudian datang orang lain ingin bergabung untuk salat berjamaah, maka tata caranya sebagai berikut. Dan sampai selesai. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke-8, Al-Muhadarah wan Nasihat minal Ustaz Rocky Suwanda Esos. Cerana singkat dan nasihat dari Ustaz Rocky Suwanda Esos. Falyatafadhalu mashkura. Kepada Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah anak tampil, saya mulai ibu ya. Yang pertama kita ucapkan hamdan katsiran ala Rabbina wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa naqulu lahu alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya, atas segala rahmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya dan juga para sahabatnya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan anak-anak TPQ Asyuhada yang begitu kami banggakan. Maka di sini Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya awak tak ceramah, hanya menyampaikan bahwa sebenarnya dari yang Bapak Ibu lihat, anak-anak yang saat ini menampilkan sesuatu yang mungkin tampak sederhana, tapi sebenarnya memiliki keistimewaan yang di dalam. Karena coba kita bayangkan Bapak Ibu, untuk mempraktekkan bahasa Arab mungkin protokol baca, tapi kalau kita suruh orang dewasa membaca saja bahasa Arab sulit. Kalau ibu-ibu tidak percaya, silakan datang hari Senin, Selasa, Rabu di masjid kita tes. Ya kan ibu-ibu yang sudah sering ikut? Kemudian bagaimana yang tadi membaca Al-Quran? Alhamdulillah, sebelumnya sulit menghafal, sulit sekali menghafal. Cuma ibu-ibu sekalian, kita ungkap dengan kejujuran, anak-anak ini latihan cuma 2 minggu. Anak-anak ini latihan cuma 2 minggu, yang sebenarnya kalau kita ukur dengan kemampuan mereka tidak bisa dan masih sulit. Namun alhamdulillah di antaranya yang membaca Al-Quran, alhamdulillah hafal dengan tajwidnya,
kemudian yang menerjemahkan keluar bakatnya. Jadi kita tidak tahu anak-anak ini, ibu sekalian, bapak sekalian, ternyata mereka punya bakat-bakat yang terpendam. Maka tugas kita mengeluarkan bakat itu. Dan alhamdulillah dari sini mulai nampak. Dari sini mulai nampak mana yang bakatnya di sini, mana yang bakatnya di sini, dan mana bakatnya di sini. Paling minimal ketika mereka tampil itu apa? Melatih mental. Bayangkan tadi ada yang hubungan yang pegang meja, ada yang ketawa dia, ada yang bingung. Itu melatih mental dan hal yang wajar. Dan kedepannya mereka akan terbiasa. Jangankan mereka anak-anak, bapak ibu sekalian, coba berdiri di sini. Ada yang mau? Awak dipiti sama dirimu. Silakan ibu-ibu yang belum pernah tampil, silakan bicara apa saja. Oh ibu-ibu. Ya, seperti itulah yang dikatakan melatih mental. Walaupun sederhana, mungkin kita tengok yang kecil-kecil tadi, yang kecil-kecil cuma baca Al-Fatihah, tapi itu akan melatih mental mereka ke depan. Karena ketika mereka memiliki ilmu, mereka memiliki ilmu yang dipelajari di sini maupun di sekolah, tapi kalau tidak ada mental, terbenam ilmunya, terbenam bakatnya, hilang. Seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Padahal ibu-ibu sudah mengantar setiap hari ke sini, mau ke tempat mengaji, ke sekolah, dari dia TK sampai SMA. Belum lagi kuliah membiayainya. Berapa tahun? Tapi tidak jadi apa-apa. Maka dengan ini itulah kita latih mereka, kita tunjukkan bakat mereka semua. Kemudian mungkin bapak ibu juga tahu rukun Islamnya, rukun imannya. Coba hafal hadisnya. Jadi membaca rukun iman, rukun Islam, kalau sekedar menghafal mudah. Tapi dengan hadis, ini yang menjadi landasan kita sebenarnya. Kita belajar agama itu apa landasan kita, bapak ibu? Al-Quran. Kemudian hadis. Kalau cuma kita bilang rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, hafal mereka benar. Dan tak salah. Cuma ketika mereka ada hafal dengan hadis, dapat nilai plus tersendiri dan mereka dapat pahala dari itu. Maka bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah anak-anak kita yang saat ini kita lagi. Begitu juga tadi mereka sudah jelaskan dari grup tasbih di kan Muhammad Afan, Muhammad Rasya Ataya. Mereka sudah jelaskan di sini kayak mana sholat itu kalau makmumnya satu. Berarti sudah jelas. Karena kebanyakan di masyarakat itu salah. Betul ini. Kejadian di kampung saya sendiri 2 kali kejadian kayak gitu. Waktu yang pertama saya masih SMA, yang kedua pas kemarin pulang. Sholat imamnya pas makmum di sebelah kanan imam kan. Akhirnya Pak Imam kami sendiri di musola itu, Bapak Imam gelarnya, tak tahu dia. Akhirnya dia sholat sendiri di ujung. Datang makmum lain, bingung dia, sholat lagi di ujung. Jadi kami di sini ada di ujung sana, ada di ujung sana. Pas kami sana, Pak Imam sholat sendiri. Kenapa? Tak tahu. Tapi alhamdulillah anak kita, kalau bapak ibu tanya di rumah, terutama ini yang laki-laki ya, khusus laki-laki, tanya bagaimana sholat berdua, sholat ketika datang, ketika imam batal sholat, ketika imam lupa bacaan, ketika imam salah sholat. Alhamdulillah mayoritas mereka sudah tahu semua itu. Maka perkara ini penting karena terjadi. Gak usah jauh-jauh bapak ibu di Kota Bangun ini, anak gak seperti mana, anak pernah jadi imam. Anak bilang, luruskan di sini pak, tak tahu. Anak bilang, turun rapatkan lagi pak. Anak takut kecap, sering kali anak tegur, sering anak bilang, rapat pak, anak takut dia bilang, tidak. Kalau dibilang kayak gitu, bagaimana lagi? Sempat dibilang kayak gitu bagaimana? Artinya, kepada ibu sekalian, penting sekali ilmu dasar fikih seperti ini dari kecil. Sehingga terbiasa mereka besar. Udah besar, udah tahu mereka mana yang benar. Tapi kalau tidak terbiasa, udah besar ditegur, bominyo, monggo. Ya kan Clarissa? Clarissa. Oh. Ya kan yang Clarissa. Dah ya. Alhamdulillah Clarissa sudah berubah. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua anak-anak kita ini masih usia. Semua anak-anak ini
Mereka mengaji Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, cuma 5 hari. Kemudian mereka mengaji hanya 1 jam. Anggap 1 jam dari jam 3. Kadang mereka ada kuis atau yang lainnya. Bapak dan Ibu sekalian, dalam jangka 2 minggu latihan yang ini saja, atau mungkin dalam jangka waktu ngaji yang seperti itu, yang sangat sedikit kita katakan, mereka bisa berkembang pesat. Ini perkembangan pesat tidak sedikit. Anak pesantren, coba ibu tes, bapak tes, berapa banyak hafalan hadisnya, seberapa bisa dia biasa bahasa Arab, berapa banyak hafalan Quran dan tajwidnya. Tidak tahu kita. Nah, jadi anak-anak kita yang seperti ini sudah keluar bakat mereka dari sekarang. Andai kata bapak ibu pesantrenkan dengan metode yang saat ini kita terapkan di masjid ini, anggap ibaratnya masjid ini menjadi pesantren. Ini anggapan saja. Kita sekolahkan mereka dari pagi sampai zuhur saja, sama seperti sekolah di rumah sekolah. Tapi kalau pesantren kan 24 jam. Bagaimana kemampuan mereka pasti lebih dari ini, hafalan hadis mereka. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Anak-anak yang menjadi anak yang saleh dan salehah modal utama untuk orang tua. Ibu dan bapak akan menjadikan mereka sebagai aset paling besar untuk masuk surga Allah. Dunia akhirat bahagia. Ana jamin 100% kalau di antara anak-anak kita ini mereka berhasil menjadi anak yang saleh dan salehah, jaminan untuk bapak dan ibu dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Dari kita biasa-biasa saja, anak ini pun jadi orang yang luar biasa, akan naik derajat orang tuanya di mata orang. Ada yang 100% berubah. Maka dengan ini jangan ada kata menyerah, jangan ada kata udahlah biar mengaji aja udah selesai sampai itu sudah. Anak berharap ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, anak-anak ini terus kita bimbing sama-sama menjadi orang yang lebih baik ke depan, menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Karena ini bukan hanya untuk mereka, bukan hanya untuk kami, tapi yang paling utama untuk orang tua. Untuk orang tua. Kemudian dalam mendidik, ini bukan mengajarkan ibu-ibu ya, jangankan untuk mendidik anak sendiri belum nikah, apalagi punya anak. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak pasti lebih tahu, tapi sedikit anak sampaikan, jangan terlalu dimanja. Jangan terlalu dimanja. Sayang kepada anak bukan memanjakan sehingga dia tidak mau belajar. Sayang kepada anak, didiklah dia sekeras mungkin, namun tetap berikan 2 faktor. Salah, berikan hukuman, benar, berikan hadiah. 2 ini harus berbarengan, berjalan sama. Kalau selalu hadiah, panjang sehingga dia tak punya bakat ke depan, tak bisa menjadi anak yang mandiri, dan dia akan jadi orang yang gagal. Tapi kalau hukuman saja, mental dia rusak. Maka 2 ini harus berbanding. Kalau bapak ibu tidak percaya, tanya sama mereka, seberapa sering saya hukum mereka? Sering tak usah hukum mereka? Menderita kalian kan bisa hukum kan? Enak kan dihukum menderita? Ya kan Atar? Balik badan menderita. Nah, berapa kali saya hukum Atar? Banyak. Tapi walaupun sebanyak itu kami hukum mereka, baik hukuman denda, baik hukuman hafalan, baik hukuman buat video, meminta maaf, itu mengajarkan mereka biar tak malu minta maaf. Kemudian mungkin kita suruh bersih-bersih, tapi alhamdulillah sering juga kita berikan hadiah. Sering kita makan-makan tak? Yo. Ketawa terbesar, ya kan? Apa yang Natal suka hadiah yang pernah diberi? Cibodak bukan. Jadi dunia mangga. Nah, jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan ini semoga anak-anak kita menjadi orang yang lebih baik ke depan. Anak sangat butuh bantuan bapak-bapak maupun ibu-ibu, karena tidak ada yang bisa mendidik mereka kecuali kerjasama di antara kita, baik orang tua maupun kami pengajar. Maka untuk itu mungkin anak terlalu keras dalam hukuman ini,
Semoga mereka menjadi anak yang saleh dan salehah, menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk orang tuanya. Mungkin demikian, apabila ada kesalahan dan kekurangan, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai Bapak dan Ibu sekalian. Nanti kita sholat berjamaah. Setelah itu jangan pulang dulu, ada snack sedikit, ada yang Allah memberikan ke kita makan sama-sama. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, jangan lupa kita doakan Kenzi, murid kita juga, dan ibunya saat ini sudah dirujuk ke rumah sakit. Mereka berdua sedang sakit, dan rumah sakitnya kalau tidak salah terpisah. Jadi terpisah, kita doakan sama-sama agar mereka kembali sehat, kembali bertemu dengan kita dalam pendidikan, dalam pendidikan generasi ke depannya. Mungkin itu saja kita masalah selanjutnya. Siapa jadwal azan? Adek. Besok